hemat Bapak nih, di industri sendiri yang Bapak pahami, kasih pengawasan ini lebih lebih mengedepankan apa sih Pak? Apakah memang preventifnya, kemudian apakah penindakan atau seperti apa? Ya, ini ada karyawan dari perusahaan A mengadukan ini sampai dengan H-1 lalu, padahal kan edaran menteri udah jelas H-7 harus sudah dibayarkan semua gitu kan. Ya kadang-kadang kan masyarakat nggak tahu kita harus kemana, ya kita makanya buka posko pelayanan itu. Pak Kadis menugaskan kita untuk nggak lain toko piket. Ya kadang-kadang kita waktunya harus mudik, kita tahan dulu karena kebagian piket ya. Seperti itu. Namanya pelayanan Publik ya kan. Masyarakat nggak tahu harus ke UPT kemana. Kadang-kadang pengadu kita atau pelapor karyawan nggak tahu UPT-nya itu ada di mana, yang dihafal ada di dinas saja kan. Iya. Ya, makanya itulah untuk memudahkan layanan itu. Kita juga pasti kita tindak lanjuti. Ada juga pelapor yang memang secara online, kementerian nanti itu diinformasikan, misalkan lapor yuk ke kementerian, kita buka link kan, nanti dikirim ke Banten. Ini ada pelaporan dari perusahaan di Banten dengan nama, alamat perusahaan tidak membayarkan, ya, itu yang kita tindak lanjuti. Benar enggak? Dan fungsi. Tapi kalau kita sederhanakan nih Pak Kasih ya, ketika masyarakat ini pengen tahu secara sederhana lah fungsi daripada Kasih, kemudian Kabid, kemudian UPT kan gitu. Kan secara struktur berarti UPT ini ada di bawah Kasih ya Pak ya? Atau Setara. Oh, setara ya? Setara. Jadi gini, karena ini tipe B ya, Ya. kepala UPT-nya juga eselon 4A, Oh. Kasih eselon 4A itu sebenarnya setara. Yang membedakan di bidang ini kita ada kepala bidang. Ya. Nah, kepala bidang inilah yang mengordinir Kasih dan UPT. Melalui Kasih lah nanti terkait normanya seluruh UPT itu ke Kasih norma. Ya. Terkait K3-nya ada Kasih K3. Jadi semuanya berjalan bersama, saling berkoordinat tergantung tupoksinya. Ya. Tapi kan berarti ketika kalau ada persoalan-persoalan gitu di lapangan, itu kan berarti ke UPT dulu kan Pak? Ya betul. Ya kan, ke UPT, kemudian nanti UPT menyampaikan ke Betul. Kasih dan Kasih baru ke Kabid begitu. Betul. Ya. Nah ini yang artinya kawan-kawan, Pak Kasih ini kan ada di pengawasan Pak ya. Betul. Kemudian juga norma kerja. Kemarin mungkin kita sudah banyak bicara soal norma kerja, kemudian juga pengawasan K3 gitu ya. Nah kalau hemat Bapak nih, di industri sendiri yang Bapak pahami, kasih pengawasan ini lebih lebih mengedepankan apa sih Pak? Apakah memang preventifnya, kemudian apakah penindakan atau seperti apa? Ya kita sih sebenarnya lebih preventif ya. Preventif. Karena kan kalau hal-hal yang terkait kasus di perusahaan yang bisa kita lakukan dengan preventif, kita preventif dulu aja. Iya. Kalau memang sudah bisa baru kita lakukan tindakan. Tapi sejauh ini secara preventif juga sudah bisa tertangani. Ya sebenarnya gini, kalau pertanyaan tadi terkait bagaimana masyarakat ingin tahu, ya sebenarnya kayak dunia usaha juga kita nggak menutup diri. Ya mungkin kita membuat UPT itu untuk pendekatan pelayanan. Tapi kalau misalkan dari perusahaan atau karyawan atau ada serikat pekerja ingin mengadu atau melapor ke kita, Langsung. nggak ada masalah. Iya, langsung kita pun terima, nggak ada masalah. Artinya gini, mungkin beliau belum paham alurnya, bukan Ya, berarti ya. kita tolak, nggak bisa Ya, ya. ya, Tetap ya. kita layani, kita terima apa permasalahannya. Ya mungkin nanti kita yang meneruskan. Kalau kita iya, bisa kita
tergantung pengaduannya apa ya. Kalau pengaduannya itu bisa kita tangani di dinas ya kita tangani. Kalau memang ini harus di UPT ya di UPT. Nanti juga malah kita yang pilah gitu kan. Iya. Misalkan ada pengaduan dari karyawannya pun nggak ada masalah. Pak, misalkan saya kok THR Dan saya nggak dibayar gitu kan. Bahkan kita juga bukan hanya UPT, kita buka posko di dinas. Ya, saat setelah libur lebaran kita buka posko pengaduan THR. Jadi kalau ada perusahaan, ada karyawan atau ada pekerja yang mau melaporkan terkait belum dibayarkan THR-nya, kan macam-macam ya. Ada yang belum dibayarkan setelah lebaran. Ada yang tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan itu offset. Ada juga yang dibayarkan tapi separuh, tapi nggak full, ya macam-macam permasalahannya. Nah, dia melapor ke dinas karena kita buat piket juga dengan kawan-kawan di sini, kita buat piket untuk pelayanan pengaduan itu. Jadi nanti kita matchingkan dengan di UPT. Bapak dari perusahaan mana? Misalkan saya dari Kabupaten Tangerang. Nanti kita koordinasi dengan UPT Kabupaten Tangerang. Ini ada karyawan dari perusahaan A mengadukan ini sampai dengan H-1 lalu, padahal kan edaran menteri udah jelas H-7 harus sudah dibayarkan semua gitu kan. Ya kadang-kadang kan masyarakat nggak tahu kita harus kemana, ya kita makanya buka posko pelayanan itu. Pak Kadis menugaskan kita untuk nggak lain toko piket. Ya kadang-kadang kita waktunya harus mudik, ya tahan dulu karena kebagian piket ya. Seperti itu. Namanya pelayanan publik ya kan. Masyarakat nggak tahu harus ke UPT kemana. Kadang-kadang pengadu kita atau pelapor karyawan nggak tahu UPT-nya itu ada di mana, yang dihafal ada di dinas saja kan. Iya. Ya, makanya itulah untuk memudahkan layanan itu. Kita juga pasti kita tindak lanjuti. Ada juga pelapor yang memang secara online, kementerian nanti itu diinformasikan, misalkan lapor ke kementerian, kita buka link kan, nanti dikirim ke Banten. Ini ada pelaporan dari perusahaan di Banten dengan nama, alamat perusahaan tidak membayarkan, ya, itu yang kita tindak lanjuti. Benar enggak? Pas kita cross check ternyata ya namanya laporan online ya. Ada yang benar, ada yang enggak. Ada juga ini perusahaannya enggak jelas alamatnya, bahkan udah tutup atau dia sudah tidak terdaftar sebagai karyawan gitu kan. Ya itu semua laporan kita sikapi, tapi tidak semua bisa ditindaklanjuti karena seperti tadi belum tentu semuanya itu benar laporannya gitu kan. Jadi kita cross check juga ke lapangan. Kita kan punya pengawas ya yang punya akses ke perusahaan, betul enggak seperti itu. Iya. Menarik kawan-kawan ngobrol. Mungkin ini isu yang memang nggak cukup populer ya, tapi memang dekat dengan kehidupan khususnya kawan-kawan pekerja gitu. Betul. Sangat. Baik berkaitan dengan SOP, kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada pekerja atau sebaliknya gitu Pak ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara sepertinya itu adalah bagaimana hak pekerja kepada perusahaan. Kalau daripada sisi dinas Pak, bagaimana melihat para pengusaha ini yang harusnya gitu ya Pak, melakukan para pekerjanya itu harusnya seperti apa Pak? Kalau daripada sisi SOP lah misalkan, secara sederhana. Ya secara sederhana gitu. Pemberian THR pada karyawannya, perusahaan itu wajib. Iya. Wajib karena itu sudah ada aturannya. Jadi kalau perusahaan itu tidak memberikan, kita adalah sebuah pelanggaran. Kita bisa mengambil tindakan. Makanya sebisa mungkin kita panggil perusahaannya, soal kesanggupannya atau apa kewajibannya, bisa nggak? Iya. Kita juga harus punya pressure itu. Karena kalau tidak, itu perusahaan sendiri bisa saja karena dia melakukan pelanggaran, hanya dicabut misalkan. Kita bisa merekomendasikan untuk supaya perizinannya ditinjau ulang segala macam gitu kan. Iya. Nah, artinya ada sanksi di situ. Ya, itu kalau misalkan bicara dari salah satu poin ya, misalkan THR Pak ya, begitu ya. Nah, kalau soal ini Pak, ada juga memang isu yang juga cukup ramai biasanya Pak soal ISO Pak.
Ya, ya. standar mutu kelayakan perusahaan. Apakah memang itu bagian daripada norma perusahaan atau seperti apa Pak? ISO itu Pak? Ya, sebenarnya kan perusahaan itu melakukan ISO, dia punya standar mutu sendiri ya, Iya. karena dia bekerja apa namanya membuat usaha itu terlibat dengan bayar, dia juga melibatkan nanti para apa namanya eh, Para ahli. para ahli, dan juga kan dia para buyer ini atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan dia melihat dia sudah memenuhi standar mutu tadi belum, Iya, iya. ya kan? Kalau tidak memenuhi standar mutu ya berpikir ulang untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Misalkan hal normatifnya aja itu karyawannya memperkerjakan anak enggak? Kalau sampai memperkerjakan anak itu offset kan? Biasanya bayar, misalkan gini maksud saya nih, ada perusahaan dia membuat label atau membuat kardus apa namanya TV misalkan, Iya. Kardus kemasan. kardus kemasan. Hmm. Bayar ini yang memesan itu juga harus melihat standar mutu dari perusahaan itu. Ya. Semua normatifnya sudah terpenuhi, standar mutunya sudah terpenuhi. Apalagi kalau ada misalkan hak-hak pekerja yang terabaikan, itu juga jadi penilaian tersendiri buat perusahaan. Iya. Nah, kita mengingatkan itu, dan juga yang paling terpenting yang sering Itu kita juga tugas yang Bapak emban tuh soal ISO. sebenarnya pengawas. Oh, pengawas. Nah, pengawas, cuma pengawas mengingatkan pada perusahaan, cuma kan kadang-kadang kita ada pengaduan ya, kita yang sampaikan ke pengawas, seperti ini. Tolong kita juga, karena mereka yang melakukan pengawasan, mereka yang tahu di lapangan, kita yang berkoordinasi dengan pengawas. Bahkan BPJS pun diminta bantuan ke kita, ya kita tidak bantu pengawas. Masih ada beberapa perusahaan yang tidak menyertakan karyawannya, misalkan Iya. tidak menyertakan menjadi anggota BPJS. BPJS. Nah, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Karena misalkan begini, mau 1 hari pun nggak harus langsung didaftarkan. Kalau terjadi accident misalkan kecelakaan kerja, BPJS juga bisa pun belum didaftarkan perusahaan. Nanti siapa yang mau nanggung? Kasihan si hak itu kan karena bagian hak dari pekerja kan. Makanya 1 hari bekerja pun harus langsung didaftarkan. Makanya BPJS sebisa mungkin hanya bekerjasama dengan Disnaker ini supaya kepatuhan perusahaan untuk segera mendaftarkan karyawannya. Kadang-kadang dia rekrut baru belum sempat, gajiannya tanggal 1 baru motongnya, ya udah daftarkan aja dulu gitu kan. Nah, takutnya terjadi accident misalkan masuk tanggal 15 baru gaji tanggal 1, dari tanggal 15 ke tanggal 1 itu terjadi sesuatu, nggak bisa klaim, ya kan, karena telat tadi. Makanya sebisa mungkin kita juga minta ke UPT agar pengawas-pengawasnya ini setiap melakukan pembinaan, karena kan bukan hanya pengawasannya, pembinaan ke perusahaan, ke pengawasan ini sambil dilihat apakah seluruh karyawannya sudah menjadi tenaga kerjaan. Iya. Seperti itu. Dan karena itu mutlak wajib lah. Iya. Karena untuk melindungi karyawan dari mana lagi gitu. Ya harus BPJS itu wajib.